Kali ini aku akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Tabu. Mari kita simak ceritanya. Hening ruangan tak bergeming. Lara duduk di depan jendela kamarnya. Terlihat di luar masih hujan. Ia mendengus kasar sembari matanya menatap jam berkali-kali. Lara yang bosan bergegas menuju ruang tamu. Tangannya berkali-kali mengerus perutnya yang terlihat besar. "Kok lama sekali ayahmu, nak?" ucapnya lirih kepada si jabang bayi dalam perutnya. Meringankan rasa bosan, Lara memutar lagu jadul era 90-an. Walaupun hidup di zaman serba modern ini, ia masih suka mendengarkan lagu zaman dulu lewat radio kesayangan ayahnya. Suara ketukan pintu terdengar. Ia langsung mengintip dari balik jendela ruang tamu. Ternyata suaminya telah pulang. Cepat tangannya membuka pintu. Seluruh baju suaminya basah kuyup. "Kok lama banget sih, Mas?" tanya Lara. Ada perasaan sedikit kesal dalam hatinya. Suami Lara mengecup keningnya sejenak. "Iya, tadi banyak kerjaan di kantor." "Setidaknya ngabarin, ini istrimu loh." "Khawatir," protes Lara. Sudah, besok aku nggak ulangin lagi," sahut suaminya. Lara mengambil potongan kuku di laci meja, membuat kening suaminya berkerut. "Mau ngapain?" tanya suami Lara. "Mau potong kuku," jawabnya. "Hus, pamali." Lara yang mendengar itu hanya memutar malas kedua bola matanya. "Masih aja percaya sama hal gitu," ucapnya kesal. Ia pun tak menggubris perkataan suaminya, dan tetap saja Lara memotong kuku. Di sela memotong kuku, tampak sekelebat siluet hitam melintas di balik tirai putih kamarnya, membuat Lara bertanya-tanya siapa yang lewat. Mas," panggil Lara, membangunkan suaminya sedang tidur, membelakangi dirinya. Tampak raut wajah Lara bingung membuat suaminya menaikkan satu alisnya ke atas. "Tadi itu, di situ ada siluet hitam lewat," sembari jari telunjuknya mengarah ke jendela kamarnya. "Masa sih?" tanya suaminya ragu, memastikan keadaan di luar tampak sunyi dan tenang. "Tidak apa-apa," ucap suami Lara. Lara berpikir keras, tidak mungkin dirinya salah lihat. Apa itu demit? Masa iya itu demit? Sedangkan dirinya tidak percaya hal-hal seperti itu. Lara mencoba berpikir optimis dan menyudahi aktivitas memotong kuku. Ia memejamkan matanya. Di saat terpejam muncul sosok asing. Wajahnya menyeramkan, tersenyum kepadanya. Mata Lara terbuka, kemudian ia mendengus kasar. Ternyata cuma mimpi. Lara melihat sekitar rumahnya yang berbeda dari sebelumnya. Di mana ini? Batin Lara. Kini suaminya tidak ada di sampingnya. "Mas," panggil Lara. Tidak ada jawaban sama sekali. Lara segera beranjak dari tempat tidurnya. Tampak lantai rumah berubah menjadi lantai kayu, sebab jika diinjak berdecit. Ia mencoba membuka pintu kamarnya perlahan. Matanya mengintip kondisi di luar benar-benar berubah 180 derajat dari sebelumnya. Ia pun cepat-cepat menutup pintu, perasaannya mendadak linglung. "Kenapa semua tampak berubah?" tanya Lara dengan kondisi asing rumahnya. Ia menarik nafas dalam-dalam dan memberanikan diri keluar kamar. Benar-benar berbeda, terlihat kuno. Di sudut ruangan terlihat seorang wanita membelakangi dirinya. Rambutnya tersanggul rapi, mengenakan kebaya. "Sudah bangun, Cahyu?" Suara lembut itu seakan-akan memiliki kengerian yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Lara gugup melihat sosok wanita di depannya, terlebih setelah melihat wajahnya yang tampak tidak asing, seperti yang ada dalam mimpinya. Ya, benar, wanita itu dalam mimpinya dengan senyuman mengerikan. "Sudah tahu siapa saya?" ucap sosok wanita itu mendekat ke arah Lara sembari tertawa cekikikan, membuat seluruh tubuh Lara merinding. Perlahan kaki Lara mundur ke belakang sampai-sampai ia menabrak kursi di belakangnya.
Sudah tahu lagi hamil kok pecicilan Cahayu, ucap sosok itu, sementara badan Lara tersungkur di lantai. Sosok itu mengambil tusuk konde di rambutnya, tersenyum sinis sembari tangannya mengelus ujung tusuk konde yang terlihat tajam. Mau apa kamu? Tanya Lara gugup sambil memegang perutnya. Jangan mendekat, teriak Lara histeris. Lara mencoba membaca doa dalam hatinya, dikala sosok itu terus mendekat sampai wajahnya ke arah Lara. Ia tidak berani menatap wajah di hadapannya. Suara teriakan yang sangat menggelegar membuat telinga Lara sakit. Dalam hatinya, ia tidak ingin terjebak dalam situasi kalut ini. Lara mencoba membuka matanya, deru nafas tak beraturan, melihat sekelilingnya sudah kembali semula. Namun, banyak orang yang sudah khawatir dengan kondisinya. Lara, ucap suaminya lirih disertai suara yang serak basah. Syukurlah kamu baik-baik aja, ucap mertuanya. Lara pun menceritakan kejadian yang ia alami dan betapa terkejutnya Lara ketika tahu tidak sadar dalam waktu 2 hari. Mertua Lara pun menjelaskan seluk-beluk rumah yang mereka tinggalin saat ini. Dulunya rumah ini ditempati seorang gadis tua bernama Lastri. Keluarga Lastri ingin mempunyai cucu karena Lastri lah anak sematawayang dalam keluarganya. Umur Lastri sudah lebih dari cukup untuk menikah. Namun pada saat menjelang hari pernikahannya, calon suaminya kabur dari rumah. Entah sebab apa suaminya kabur, yang pasti semenjak kejadian itu, nasib juga berkehendak lain. Lastri si gadis tua itu bunuh diri, menancapkan tusuk konde di lehernya. Banyak orang histeris melihatnya, termasuk mertua Lara yang pada saat itu masih kecil. Semenjak saat itu, keluarga Lastri pindah kota. Rumah yang memiliki cerita kelam membuat banyak rumor arwah Lastri gentayangan. Tak jarang pula, warga setempat selalu melihat penampakan Lastri. Banyak keluhan ibu hamil yang sering didatangi arwah Lastri melalui mimpi. Para warga sekitar berasumsi, arwah Lastri gentayangan karena urusannya yang belum usai di dunia, karena keinginan keluarganya yang belum ia penuhi. Mendengar hal itu, hati Lara tertegun. Malang sekali nasibnya. Ibu mengerti kenapa kamu bisa begini. Sudah banyak pantangan yang kamu langgar, nak, sejak awal kehamilan kamu, ucap mertua Lara. Kita ini hidup berdampingan, nak, sama hal-hal yang menurut kita tidak dimasuk akal, jelas mertua Lara. Iya, Bu, Lara memang salah. Tapi Lara juga tidak percaya hal-hal seperti itu. Untuk kedepannya, Lara lebih tingkatkan ibadah Lara agar terjauh dari gangguan aneh. Mendengar hal itu, mertuanya mengangguk paham, menyarankan Lara untuk mengadakan pengajian di rumahnya saat ini, dan mengirim doa untuk mendiang Lastri. Memang percaya hal-hal seperti itu tidaklah boleh dalam agama. Apalagi ditambah pantangan-pantangan yang tidak dimasuk akal baginya. Karena yang sesungguhnya, semua perlindungan datangnya dari Tuhan. Semenjak saat itu, Lara dan suaminya pindah rumah. Karena dirinya tidak ingin mengalami hal-hal yang di luar nalar, apalagi dirinya sedang mengandung. Baiklah untuk akhir cerita ini, dan sampai jumpa di cerita selanjutnya.